banyak baca Quran dan sedekah. Baik teman-teman, pagi ini izinkan saya Maryam untuk memandu acara kuliah Ramadan 1446 Hijriah Show and Tell Bandung. Acara ini disponsori oleh Show and Tell, Kifaga, dan Arvirinoal. Adapun susunan acara kita, pertama pembukaan MC yang sedang berlangsung, kedua webinar dengan tema bijak kelola keuangan sejak dini yang akan disampaikan oleh Umi, Erwina, sekalian tanya jawab dilanjutkan kuis kahur. Jadi teman-teman simak baik-baik ya. Ketiga pengumuman pemenang, terakhir foto bersama dan penutup. Sebelum kita mulai, kita baca doa bersama-sama dulu yuk. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Amin. Alhamdulillah kita telah membaca doa bersama-sama. Semoga acara kita lancar dari awal hingga akhir dan bermanfaat buat dunia dan akhirat kita. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berkenalkan dengan pembicara kita pada pagi hari ini. Berikut CV beliau. Sebentar ya. Beliau dikenal Erwina Rahman atau bisa dipanggil Umi Erwina. Umi Erwina adalah artis makrem dan penggiat literasi. Pendidikan beliau dari tahun 1996 hingga 2021 di Universitas Andalas dan mendapatkan sarjana akuntansi. Dari tahun 2010 hingga 2015, beliau di Universitas Sriwijaya dan dijuluki Master of Science. Keterampilan beliau, kerajinan makrem, dan akuntansi keuangan keluarga. Pengalaman kerja Umi Erwina, pertama dosen Akademi Akuntansi dan Informatika, kedua CEO Founder Show and Tell Bandung, dan terakhir CEO Founder Komunitas Homeschooling Pekanbaru. Kontak beliau 0813 6899 2918, Gmailnya umicantik6969 dan Facebooknya Erwina Haman dan Instagramnya Umi Makrem. Berikut sekilas CV beliau. Sudah nggak sabar kan mendengar webinar dengan tema bijak kelola keuangan sejak dini? Yuk kita dengarkan bersama bijak kelola keuangan sejak dini. Kepada Umi dipersilahkan. Baik, terima kasih Maryam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan kurnia-Nya. Pada pagi hari ini kita masih diberikan iman-iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan yang ke hari ke-18 pada tahun 1446 Hijriah ya. Juga kita kirimkan salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai uswah kita, qudwah kita dalam jalan kehidupan ini. Kita buka pertemuan kita dengan bacakan taus, basmalah, salawat Nabi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Umi senang hati pada hari ini diberikan kesempatan untuk sedikit berbagi ilmu dengan anak-anak semua dalam rangka belajar tentang keuangan, literasi keuangan. Ya, oke. Tanpa panjang mukadimah kita mulai saja ya materinya. Umi akan saksikan dulu.
Apakah sudah terlihat? Sudah, Umi. Sudah ya? Oke. Sudah. Ini bijak kelola keuangan sejak dini. Jadi diharapkan kita mulai dari usia sedini mungkin sudah bisa merencanakan keuangan dengan baik, bertujuan untuk kebaikan masa depan kita nanti. Oke, next. Konsep kebutuhan hidup manusia. Kita harus tahu dulu sebenarnya dalam kita hidup ini apa aja yang kita butuhkan gitu. Berdasarkan tingkat kepentingannya, kebutuhan itu ada tiga macam. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier. Tahu nggak apa itu kebutuhan primer contohnya? Coba tulis di kolom chat. Apa aja contoh apa macam-macam kebutuhan primer itu? Ya, ada primer itu adalah contohnya makanan, pakaian, gitu kan. Itu adalah kebutuhan eh, pokok ya, makanan, pakaian, tempat tinggal. Karena setiap orang, walaupun bagaimana kondisinya, pendidikannya pasti membutuhkan tiga hal tersebut. Itulah yang dimaksud dengan kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Kemudian ada namanya kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu eh, yang tidak berhubungan langsung dengan apa ya, kelangsungan hidup kita. Maksudnya tanpa itu pun kita bisa hidup gitu. Jadi kita bisa tetap hidup, misalnya tanpa pendidikan, bisa tetap hidup. Kita tanpa kesehatan, tanpa apa misalnya hiburan bisa tetap hidup gitu. Eh, Pendidikan. Jadi yang berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya kenyamanan setelah kita mendapatkan kebutuhan pokok kita itu sebetulnya kebutuhan sekunder. Contohnya itu ya pendidikan ya, pendidikan, kendaraan gitu, gadget misalnya itu adalah kebutuhan sekunder. Tapi kadangkala eh, kebutuhan sekunder, primer setiap orang itu berbeda-beda gitu. Ada dengan perkembangan teknologi, perkembangan tingkat kebutuhan manusia, kadangkala kebutuhan sekunder itu sudah menjadi kebutuhan primer buat sebagian orang. Tapi pada basic dasarnya, kebutuhan primer itu tadi disebutkan adalah seperti pakaian, tempat tinggal, dan makanan. Kemudian kebutuhan sekunder contohnya adalah kendaraan, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian ada lagi namanya kebutuhan tersier atau bisa jadi dulu disebutkan yang kebutuhan lux. Apa itu? Kebutuhan yang sudah tidak lagi sifatnya itu untuk kenyamanan, tapi udah untuk gaya hidup gitu. Misalnya kalau sekarang itu kan ada trennya misalnya orang-orang yang anak-anak muda sekarang penyewaan iPhone gitu. Penyewaan eh, iPhone itu mereka sewa hanya ketika mereka akan berkumpul dengan temannya untuk agar mereka bisa terima di lingkungan mereka gitu, atau mereka atau orang-orang yang sudah punya mobil tapi pengen mobil lebih mewah lagi gitu kan, mobil sport lah gitu kan, mobil yang punya karoseri yang bagus segala macam, atau untuk udah punya rumah tapi mereka ingin di-upgrade lagi rumahnya menjadi seperti istana. Jadi itu kebutuhan tersier ya. Seperti juga tersier itu misalnya jalan-jalan ke luar negeri dan lain-lain. Jadi itulah tiga tingkat kebutuhan manusia. Ada primer, ada sekunder, dan ada tersier. Nah, itu tadi berdasarkan tingkatnya. Dan ada juga sifatnya. Nah, kalau kan sifatnya itu kebutuhan manusia itu adalah ada dua, yaitu jasmani dan rohani. Mungkin ada yang tahu semua ya. Jasmani itu yang berhubungan dengan fisik kita, dapat dilihat dengan kasat mata. Sementara kalau kebutuhan rohani itu yang sifatnya batin, misalnya kita butuh siraman rohani, butuh hiburan gitu kan. Nah, itu sifatnya hal-hal yang rohani. Jadi kalau dibagi berdasarkan sifatnya, kebutuhan hidup manusia itu ada dua, jasmani dan rohani. Oke, lanjutnya itu berdasarkan bentar, aku lewat ya. Berdasarkan subjeknya. Nah, kalau misalnya subjeknya itu ada dua macam juga, itu individu dan kolektif. Misalnya, kalau kehidupan individu itu seperti pakaian, makanan, itu berhubungan dengan setiap orang, setiap individu pasti butuh. Tapi ada yang sifatnya kolektif. Contohnya apa? Misalnya jalan raya, masjid, gitu kan. Itu udah kebutuhan kolektif karena itu akan digunakan secara bersama-sama oleh masyarakat. Lanjutnya, bentar.
Nah, kebutuhan berdasarkan waktunya. Ada yang kebutuhannya sekarang, ada kebutuhannya masa depan. Contohnya, saat ini kita, misalnya kita mau berbuka nih, kita butuh makanan berbuka. Kita mau berangkat ke sekolah, kita butuh kendaraan. Itu sekarang. Ada lagi kebutuhan itu yang untuk masa depan nanti. Misalnya, sekarang kita masih usia SD, usia SMP gitu kan. Nah, nanti kita ingin kuliah berapa tahun yang akan datang. Nah, kita butuh nanti dana pendidikan kira-kira 5 atau 10 tahun yang akan datang. Nah, itu. Jadi itu namanya kebutuhan yang berdasarkan waktu ya, sekarang dan masa depan. Oke, kita lanjut. Tadi ini kelewat. Nah, udah kebutuhan masa waktu ya. Waktu sudah. Kemudian individu dan kolektif. Nah, sekarang kita masuk pada topik tentang konsep pertukaran barang. Nah, karena nanti kita akan masuk kepada tema tentang uang gitu. Kenapa? Jadi kita tentang pertukaran barang. Nah, konsep pertukaran barang itu ada 3 bentuknya. Ada yang barter, ada pertukaran dengan uang, ada sistem perdagangan modern. Zaman dahulu, sebelum masyarakat mengenal tentang adanya uang, maka pertukaran itu adalah dengan sistem barter. Apa itu barter? Barter itu adalah barang ditukar dengan barang. Misalnya zaman nenek moyang kita dulu ya, mereka yang punya padi di sawah, kemudian mereka butuh ikan, maka mereka akan menukar sejumlah beras dengan ikan dengan pada nelayan. Oke, sorry. Nah, itu barter. Sampai sekarang juga masih ada dilakukan oleh orang-orang gitu kan. Misalnya kalau negara kita ada juga melakukan barter dengan negara pihak luar untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri gitu. Jadi tidak dibeli dalam bentuk uang tapi dibarter. Kita juga seringkali misalnya mungkin di dalam pergaulan sehari-hari mungkin anak-anak di sekolah atau di lingkungan bermain gitu kan. Misalnya mereka lagi makan kue gitu kan, ada yang punya donat, ada yang punya bolu, mereka pingin punya makan punya temannya, mereka nanti akan selalu bertukaran, itu namanya barter, barter barang. Nah, ada juga sistem pertukaran itu dengan uang. Nah, karena kesulitan menentukan nilai barang ketika melakukan pertukaran itu, maka manusia memikirkan alat baru, cara baru untuk melakukan pertukaran. Dan mereka menemukan namanya uang. Nah, uang ini bisa jadi alat ukur untuk menentukan nilai barang, sehingga pertukaran itu akan lebih gampang, lebih mudah gitu kan. Terus ada lagi semakin berkembangnya teknologi, sistem perdagangan lagi lebih modern lagi. Tidak hanya dengan uang, dengan barang, tapi dengan sistem perdagangan modern itu yang kita lihat sekarang itu misalnya kita tidak perlu lagi melakukan temu fisik dengan pedagangan antara pedagang penjual, bisa melakukan perdagangan apa transaksi antar bangsa gitu kan lewat aplikasi dengan uang digital gitu. Jadi semakin berkembanglah konsep pertukaran barang itu dari waktu ke waktu. Selanjutnya kita akan belajar tentang uang. Nah, apa itu uang? Uang itu adalah alat tukar yang diterima secara umum dalam transaksi barang jasa serta barang utang. Jadi eh, uang itu bisa diterima secara umum. Jadi misalnya kalau kita, kenapa sih kita kalau nggak cetak uang sendiri aja gitu kan? Kenapa kita harus apa menggunakan uang yang dicetak oleh perum peruri gitu? Nah, kalau kita cetak uang sendiri gitu kan, kita punya mesin fotokopi di rumah misalnya gitu, kita cetak sendiri. Nah, uang itu tidak diterima oleh umum, tidak ada nilainya gitu. Karena uang yang bisa jadi transaksi keuangan itu adalah uang yang diterima secara umum oleh semua lapisan masyarakat yang akan bertransaksi. Nah, ya makanya fungsi uang itu adalah sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, sebagai alat penyimpanan nilai. Nah, alat nilai itu maksudnya gimana? Misalnya kalau kita menabung kan uang kita tuh di bank, di buku tabungan itu dinilai, dihitung berdasarkan nilai uangnya. Itu namanya menyimpan nilai ya. Kemudian sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, seperti kita ketahui,
Kalau di Indonesia kita menggunakan mata uang rupiah gitu kan. Nah, kalau misalnya di eh, Arab Saudi real ya. Kemudian kalau di Malaysia mata uangnya ringgit. Kemudian kalau di Singapura dolar Singapura. Nah, itu nanti uang antar negara itu bisa saling dipertukarkan dengan yang namanya sistemnya adalah kurs ya. Kurs itu adalah perbandingan nilai mata uang yang negara satu dengan negara yang lain. Nah, negara yang mempunyai kekuatan ekonomi yang bagus, mempunyai eh, apa eh, jaminan keuangan yang bagus, misalnya gini, jadi setiap negara itu tidak berhak mencetak uang sebanyak-banyaknya, tidak. Tapi mereka harus mempunyai perbandingan antara cadangan-cadangan cadangan kekayaannya dibandingkan dengan uang yang beredar. Jadi terus juga nilai uang setiap bangsa itu berbeda-beda dan kebetulan memang nilai uang rupiah kita itu berada di tingkat yang bawah kalau dibandingkan misalnya dengan ringgit, dengan real atau dengan dolar gitu kan. Jadi kalau terakhir itu kalau nggak salah ya itu 1 rupiah kita dinilai sebanyak 1 dolar itu dinilai dengan 19.000 dolar gitu. Jadi nilai uang kita rendah dibandingkan nilai uang luar negeri. Itu tentang uang ya. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Ini tentang konsep uang. Silakan Jadi, teman-teman yang ingin bertanya bisa di kolom chat atau raise hand ya. nah sebelum kita lanjut, kita ngadakan permainan dulu ya. Coba Mariam di-share tentang permainan tebak harga barang. Oke, sebentar Umi. Umi mau bacakan atau Mariam aja? Mariam aja. Oke. Oke teman-teman, kali ini Umi dan Mariam ada kuis nih. Kuisnya adalah tebak harga barang. Nanti jawaban teman-teman di kolom chat ya. Dan barang pertama adalah tabung gas. Silakan di kolom chat tebak harganya berapa. Maria akan hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, waktu habis. Jawabannya adalah 116.000 sampai 250.000. Umi Nah, tolong itu ya, tolong perhatikan siapa yang pertama jawab. ya, nah gini, ini kan ini ya, eh, kelihatan jauh banget antara harga realnya dengan dugaan teman-teman ya. Nah, oke, lanjut soal berikutnya. Oke, barang kedua adalah gayung. Gayung. Gayung untuk mandi. Ayo tebak harganya. 1, 2, 3, 4, 5. Waktu habis. Jawabannya adalah 10.000 hingga 30.000. Nah, ini banyak yang benar ya. Berarti teman-teman mengenal harga dari gayung. Oke, lanjut Maryam. Oke, dan barang terakhir untuk kuis ini adalah Buku aliran. bola basket. Ayo tebak harga bola basketnya berapa? Mariam hitung sampai 5 lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Waktu habis. Jawabannya adalah 35.000 hingga 75.000. Ya, ini mungkin harga bola basket ini bisa berbeda-beda ya, tergantung persepsi teman-teman. Mungkin ada yang mengira ini bola basket yang ori untuk pemain gitu kan, untuk atlet. Ada yang berpikir ini
bola basket untuk mainan anak-anak gitu ya. Jadi kalau yang dikasih kuis ini adalah bola basket yang harga diskon ya, terakhir di sport session itu harganya 35.000 gitu. Ya, oke. Nah, Kita kuisnya lanjut. kita udahin dulu yuk. Kita lanjut dengerin materi Umi Erwina. Silakan Umi Erwina. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada materi mengapa kita perlu mengelola uang. Nah, gitu. Misalnya selama ini kan kita mungkin teman-teman diberi jajan oleh orang tua seminggu berapa? Coba tulis di kolom chat berapa jajannya seminggu? Ada yang 100.000 mungkin ya, ada yang 200.000, ada yang 50.000. Mungkin berbeda-beda ya, tergantung lingkungannya, kebutuhannya apa, gitu. Nah, kenapa kita perlu mengelola uang? Yang pertama itu adalah untuk menghindari krisis keuangan, gitu. Seperti kita ketahui ya, kondisi ekonomi itu tidak selamanya stabil. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Jadi kita untuk mengantisipasi hal-hal yang di luar kebiasaan, maka kita perlu mengolah uang itu. Kemudian yang kedua tujuannya adalah untuk mencapai tujuan keuangan. Nah, tujuan keuangan ini kan setiap orang berbeda-beda. Misalnya kita pingin suatu hari punya rumah sendiri, pengen pergi haji, pengen sekolah tinggi, pengen beli mobil, beli kendaraan, atau pengen beli gadget, atau pengen beli baju baru. Nah, kita kan punya tujuan-tujuan keuangan. Untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan itu, apakah itu jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, kita perlu mengelola uang, gitu, agar kita bisa kendalikan sesuai dengan tujuan kita. Kemudian, apalagi tujuan, kenapa perlu lagi mengelola uang untuk mengelola pengeluaran? Nah, cenderung kalau kita tidak mengelola pengeluaran kita, uang kita, maka kita tidak bisa mengatur pengeluaran kita itu sesuai dengan uang yang kita punya dan tujuan kita. Misalnya, jika adik-adik di awal bulan dikasih, misalnya ada yang dikasih uang orang tuanya secara mingguan atau bulanan ya. Di awal bulan mereka punya uang banyak karena baru dikasih uang jajan misalnya 100.000, 200.000 gitu kan. Karena mereka lupa untuk mengelola dengan baik, di awal minggu, di awal-awal bulan, itu sudah habis. Nah, akhirnya apa? Di akhir-akhir bulan mereka tidak lagi punya uang. Ketika mereka punya Ya. kebutuhan melakukan sesuatu, mereka kesulitan gitu kan, karena tidak dikelola. Dengan uang itu jumlahnya disesuaikan dengan waktu kita untuk menggunakannya. Kemudian menghindari gaya hidup konsumtif. Nah, apa itu gaya hidup konsumtif? Adalah gaya hidup yang tidak gaya hidup yang tidak memikirkan menelaah terlebih dahulu ketika mereka akan melakukan pengeluaran belanja gitu. Jadi apa yang mereka hari ini mereka inginkan mereka beli walaupun itu tidak penting buat kehidupannya gitu. Jadi atau yang FOMO ya, apa yang orang beli kita ikut beli, apa yang lagi tren kita beli juga, walaupun itu tidak kita perlukan, itu namanya gaya hidup konsumtif. Kemudian menghindari utang yang tidak perlu. Apa itu utang? Utang itu adalah ketika kita membeli sesuatu tapi tidak secara tunai, gitu. Misalnya, kenapa bisa jadi seperti itu? Misalnya uang karena harganya mahal. Contohnya ya, kita pingin beli tablet misalnya gitu kan, harganya berapa? Harganya 5 juta, sementara kita baru punya uang 3 juta. Nah, kita bisa datang ke toko, eh, bilang kita bayar DP dulu 3 juta, nanti sisanya 2 juta akan cicil. Nah, itu yang timbullah utang gitu ya. Apakah utang itu boleh? Boleh. Utang itu tidak dilarang. Tapi yang penting adalah untuk utang yang benar-benar satu yang kita perlukan, yang urgent gitu. Bukan utang untuk membiayai gaya hidup ya. Nah, karena Rasulullah pun pernah punya hutang. Jadi ketika Rasulullah itu meninggal, beliau punya hutang kepada Yahudi dan ketika itu beliau menggadaikan sebagai jaminan hutang itu adalah baju perangnya.
Ya, itu menunjukkan bahwa kita berutang itu tidak salah. Asalkan hutang itu untuk hal yang benar-benar penting dan kita berniat untuk membayarnya. Kemudian menyiapkan dana darurat. Apa itu dana darurat? Dana darurat itu adalah dana yang kita siapkan untuk hal-hal yang di luar kebiasaan terjadinya gitu. Misalnya sakit ya. Kan tidak ada seorang pun yang menginginkan sakit kan. Tapi kita harus menyiapkan dana itu ketika suatu saat kita sakit. Karena jumlahnya mungkin besar dan kita soal itu tidak punya tabungan dan makanya kita harus menyisihkan dana darurat gitu. Atau bisa jadi kecelakaan, atau misalnya tiba-tiba harus pulang kampung gitu kan. Atau misalnya jadi dana darurat itu adalah untuk membantu orang lain gitu. Misalnya satu hari ada teman kita yang butuh bantuan dan didatangi kita dan kita tidak punya uang lain selain dana darurat, ya kita boleh pinjamkan gitu. Jadi itulah namanya dana darurat. Kemudian ada lagi memaksimalkan investasi dan kekayaan. Apa itu investasi? Investasi itu adalah uang yang kita simpan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa datang. Gitu. Nah, investasi itu macam-macam ya. Misalnya ada investasi bentuknya reksadana, ada investasi dalam bentuk properti, ada investasi dalam bentuk tanah gitu kan. Jadi macam-macam bentuk investasi. Nah, investasi itu memang bertujuan pertama untuk mendapatkan keuntungan, yang kedua adalah untuk meningkatkan kekayaan atau mempertahankan nilai uang. Kemudian apalagi tujuan kita mengelola keuangan untuk memastikan masa depan yang lebih aman. Jadi orang-orang yang punya rencana keuangan yang bagus gitu kan, yang mengelola uang dengan baik, mereka artinya mereka sudah merencanakan masa depan mereka yang lebih aman untuk jangka panjang. Misalnya kalau orang tua kita ya, nanti ketika mereka pensiun, mereka sudah punya dana untuk menyambung hidup gitu, tidak mendapatkan anaknya, tidak mendapatkan lingkungannya gitu. Jadi itulah memastikan masa depan. Atau kalau kalian itu memastikan masa depannya, dah kalian dari sekarang menabung, nanti ketika waktunya kalian sudah mana harus mandiri, sudah berkeluarga, maka sudah bisa mengelola keuangan keluarganya dengan baik, bisa untuk pendidikan yang lebih tinggi ketika orang tua tidak lagi mampu biayainya. Selanjutnya, nah ini ada 3 strategi praktis mengelola uang. Kita bagi dalam 3 bagian, ada yang namanya anggaran, ada tujuan dan evaluasi. Nah, kita masuk kepada anggaran ya. Nah, anggaran, dasar anggaran. Dalam hidup itu ada namanya kebutuhan, ada namanya keinginan gitu. Nah, tadi kita sudah belajar tentang kebutuhan pokok manusia ya, ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, kebutuhan itu yang harus kita penuhi setiap harinya gitu. 3 kebutuhan itu. Nah, untuk itu kita akan mengalokasikan uang yang kita butuhkan itu berapa persen gitu. Misalnya gini, adik-adik dapat uang sebulannya 100.000, maka 50%-nya berarti berapa tuh? 50.000 ya. 50.000 itu dialokasikan untuk hal-hal yang benar-benar penting gitu. Misalnya kalau untuk anak-anak gitu, misalnya apa yang kalau anak-anak sekolah ya, berarti butuh untuk transportasi ke sekolah, uangnya jajan di sekolah, kayak gitu. Itu dialokasikan 50%-nya. Kemudian ada 17,5% dialokasikan untuk keinginan. Apa tuh keinginan gitu? Keinginan tuh misalnya pingin punya pensil yang bagus, pengen punya tas yang bagus gitu. Aku pengen ganti tas loh gitu kan. Tasku kayaknya udah jelek gitu. Nah, itu dialokasikan 17,5% dari uang yang kita punya. Kemudian jangan lupa ada tabungan. Nah, ini kita tadi kita kan punya tujuan jangka panjang ya. Ada tujuan jangka panjang, jangka pendek, ada tujuan keuangan. Ada juga kita alokasikan sebagai tabungan. Nah, tabungan itu 20%. Nah, tabungan itu untuk apa? Misalnya kita taruh di celengan atau titip orang tua atau kita masukin ke rekening bank sendiri. Nah, kemudian ada investasi. Nah, investasi tadi, nah investasi itu 10%. Nah, mungkin kita tidak langsung bisa melakukan investasi dengan uang yang segitu. Misalnya kalau
cuman 10.000 ya, dari 100.000 kan 10% 10.000. Tapi kita alokasikan, tetap catatkan, tetap sisihkan. Nanti setelah dia jumlahnya cukup untuk bisa diinvestasikan, baru kita investasikan. Kemudian ada apa lagi? Jangan lupa untuk sedekah, sharing ya. Karena kita tahu kalau dalam Islam itu ya, untuk harta yang sudah mencapai nisab itu ada zakatnya 2,5%. Nah, nggak ada salahnya juga kita meniru itu, menjadikan itu patokan. Jadi kita setiap terima uang berapapun, kita sisihkan 2,5%-nya untuk sedekah gitu. Karena itu juga investasi ya, itu investasi akhirat, investasi jangka panjang itu, dunia yang setelah kita hidup ini itu kita sedekahkan. Selanjutnya ini kita bahas tentang kebutuhan versus ya, versus keinginan gitu. Kebutuhan, nah ini kita dibahas ya, kebutuhan primer itu kebutuhan makan, rumah, pakaian. Ada lagi yang namanya keinginan. Nah, keinginan itu apa? Bukan kebutuhan pokok. Seperti misalnya kita suka jajan, makan di luar gitu kan. Gimana yang lagi tren nih, tempat makan kita ikut. Kemudian kita ingin beli baju-baju yang bagus gitu, atau beli gadget yang keluaran terbaru. Nah, itu kan keinginan. Nah, ketika kita sudah belajar untuk mengelola keuangan, maka kita setiap kita mau melakukan pembelian gitu, pengeluaran uang, kita lebih dahulu melakukan semacam apa ya, pemilahan gitu. Ini adalah kebutuhan saya kah? Apa ini keinginan saya gitu. Jadi kita eh, pilah-pilah dengan baik gitu, kita renungkan. Nah, ini ada tipsnya ya. Oke. Nah, nanti ada tipsnya setelah ini gimana kita menganalisa kebutuhan dan keinginan. Oke, selanjutnya tabungan. Nah, tabungan ini punya dua tujuan ya. Ada jangka pendek, ada jangka panjang. Misalnya kalau jangka pendek, eh, Mariam dia pingin punya tablet baru gitu. Itu kan dia ingin penuhi dalam jangka waktu 3 tahun ke depan. Itu jangka pendek. Kemudian jangka panjang apa? Misalnya Mariam pingin sekolah ke luar negeri dan dia butuh dana untuk itu sekian puluh juta misalnya. Nah, itu jangka panjang dan Mariam harus menabung dari sekarang. Jadi tabungan itu punya dua tujuan dan sebaiknya kita memang menggunakan eh, buku tabungan yang berbeda untuk tujuan yang berbeda gitu, agar kita lebih fokus. Jadi kalau orang-orang yang rigid ya, orang-orang yang teliti banget dengan rencana keuangan mereka, mereka tuh punya buku rekening yang berbeda-beda sesuai dengan tujuannya. Misalnya kalau jangka pendek itu misalnya rekreasi ya, kita misalnya pingin akhir tahun jalan-jalan ke Lombok gitu kan, itu kan jangka pendek. Terus juga kita pingin eh, 10 tahun yang akan datang kita pergi haji gitu kan. Itu jangka panjang. Jadi setiap tujuan jangka tabungan kita itu di tujuan yang berbeda, maka kita menggunakan rekening yang berbeda. Kalau ada adik di rumah bisa praktekkan dengan punya celengan yang berbeda gitu kan. Punya celengan yang berbeda-beda, taruh di meja, meja belajarnya, ini tujuannya tabungan untuk ini tabungan untuk ini gitu. Jadi nanti kita buka celengannya sesuai dengan jangka waktu yang kita tentukan gitu. Jadi tidak tercampur baur dan tidak membuat kita itu suka apa ya, meng-cancel gitu, merubah sendiri tujuan kita di tengah jalan karena nggak sabar. Jadi dengan kita punya tempat yang berbeda untuk tujuan tabungan kita, maka kita lebih ini konsisten melakukannya. Oke. Selanjutnya sumber keuangan. Nah, ini kan sekarang kita lagi ini ya, belum puasa, sebentar lagi mau Lebaran. Biasanya adik-adik kan dapat eh, uang THR ya, di samping dapat mendapatkan uang bulanan biasanya dari orang tua. Nah, kalau Lebaran itu ada tradisi THR. Sebenarnya THR itu bukan untuk anak-anak yang tidak bekerja ya. THR itu adalah tunjangan hari raya dan itu wajib diberikan oleh setiap eh, apa ya, pemilik perusahaan, setiap pengusaha kepada tenaga kerjanya sebanyak 1 bulan gaji gitu. Nah, tapi kalau karena orang tua pada baik, sudah pada baik, mereka membagi-bagikan THR yang mereka terima itu kepada anak-anaknya. Nah, jadilah kalian-kalian ini mendapatkan THR juga, walaupun bukan karyawan gitu ya.
tapi jangan menuntut jumlahnya sama dengan para pekerja. Nah, itu sumber keuangan dari orang tua atau saudara. Apalagi sumber keuangan dari usaha sendiri. Jadi, mulai sekarang kalau kita memang punya tujuan keuangan yang besar, jangka pendek, jangka panjang, dan kita merasa tidak mungkin hanya mengandalkan uang dari orang tua, maka bolehlah untuk memikirkan usaha, gitu, di mana kita bisa mengumpulkan uang sendiri untuk mencapai tujuan keuangan kita. Kemudian yang ketiga ada investasi. Nah, investasi ini jika telah menghasilkan, itu juga bisa menjadi sumber keuangan kita, gitu. Misalnya kita investasi dalam bentuk eh, saham, gitu ya. Saham itu ada dua cara kita dapat keuangannya, keuntungannya. Yang pertama dari dividen. Dividen itu adalah keuntungannya bagi perusahaan kepada orang yang punya saham di perusahaan mereka, atau dari kenaikan nilai sahamnya kita jual. Jadi kita misalnya punya saham dulu kita beli seharga 1.000 per lembar, kemudian ketika dikenaikan harga saham jadi 1.500 kita jual, maka kita dapat keuntungan 500 per lembarnya. Nah, itulah sumber keuangannya. Atau investasi lainnya kita punya misalnya adik-adik sudah mampu untuk apa ya contohnya ya investasinya misalnya ini kalian misalnya melakukan penyewaan buku gitu kan. Jadi kita ada mungkin yang punya eh, rencana nanti punya apa rumah baca gitu kan, rumah baca punya komik yang banyak terus disewakan nanti dapat uang. Nah, itu bisa juga jadi sumber keuangan usaha ya. Kalau investasi apalagi contohnya misalnya dari properti punya rumah kos gitu ya atau rumah sewaan. Itu juga jadi sumber keuangan. Jadi macam-macam sumber keuangan itu ya. Untuk tahap awal mungkin kita semuanya dari orang tua, dari saudara, dari teman-teman, dari lingkungan sekitar ya. Kemudian nih tadi yang saya bilang tadi tentang tips belanja cerdas. Nah, ini tadi kita akan bahas tentang keinginan khusus kebutuhan. Nah, ketika kita sudah menentukan, memutuskan, oh ini ada kebutuhan saya nih, saya harus beli gitu, karena ini kebutuhan bukan keinginan gitu. Nah, setelah itu kita akan ini mulai untuk membelinya kita lakukan perbandingan harga. Nah, itu yang pentingnya ya. Jadi kita perlu melakukan semacam riset pasar dulu. Misalnya kita membeli apa nih? Membeli apa contohnya ya? Beli sepeda lah misalnya ya. Nah, kita punya sepeda sepeda olahraga gitu, yang bannya kecil, yang apa tuh eh, yang kuat gitu kan, yang enak kalau dibawa untuk jalan-jalan gitu. Nah, kita lakukan perbandingan harga dulu. Di mana kita lakukan perbandingan harga? Misalnya kita cek dulu di Shopee, di marketplace ya, di marketplace cek dulu harganya berapa sih harganya. Terus kita pergi ke toko sepeda di veteran gitu, atau juga mungkin ke Hardware juga dijual sepeda. Nah, kita lakukan perbandingan harga. Jadi intinya adalah ketika kita ingin melakukan pembelian sesuatu, jangan langsung kita putuskan saya akan beli ini di sini gitu. Tapi kita harus selalu melakukan perbandingan harga. Nah, tapi juga jangan juga memutuskan beli barang berdasarkan harga yang paling murah gitu. Kita bandingkan harganya, bandingkan kualitasnya, mungkin juga perlu dibandingkan kalau barang-barang yang sifatnya nanti ada servisnya, bagaimana servis after sale-nya ya, bagaimana servis setelah melakukan pembelian gitu, apakah nanti ada garansi dan segala macam gitu. Nah, itu yang kalian harus lakukan ketika melakukan pembelian barang. Kemudian menghindari dengan emosi. Nah, ini take time to think before making a purchase. Maksudnya adalah apa? Nah, ketika kita akan melakukan pembelian barang, kita tuh ambil waktu dulu untuk berpikir. Gitu. Berpikir, yang pertama memikirkan apakah ini perlu atau tidak, apakah ini kebutuhan atau keinginan, atau juga memikirkan apa harganya, apakah ini udah harga terbaik yang kita bisa beli gitu. Karena seringkali pembelian dengan emosi itu akan menimbulkan kegagalan dan penyesalan di akhir gitu ya. Dan kita kadang-kadang itu suka nggak suka emosi itu pembelian kenapa kapan apa ketika kapan ketika ada sales. Jadi kan seringkali kalau ada sales akhir tahun atau mau lebaran itu kan suka pada banting-bantingin harga ya toko-toko, dan kita suka belanja dengan emosi. Kita kadang lupa berpikir, saya butuh nggak ya gitu kan. Ini memang worth it nggak ya saya beli gitu.
Nah, itu. Jadi menghindari belanja dengan emosi. Kemudian apalagi yang ketiga, belajar bertanggung jawab. Nah, jadi kalau Umi suka bilang sama anak-anak, misalnya kalau kita pesan makanan nih di restoran gitu kan, ini mau itu. Nah, nanti tanya, pikir dulu, nanti kita tanggung jawab nggak ngehabisin makanannya gitu. Nah, gitu ya. Yang asal pesan-pesan aja, order-order aja kayaknya lapar mata gitu kan. Tapi ketika sudah di depan mata kita nggak tidak bisa tidak usah menghabiskannya, tidak suka gitu. Jadi makanya atau juga kalau kita beli barang-barang gitu kan, kita semuanya dibeli butuh penggaris, oh penggarisnya hilang nih, nggak ada gitu kan. Terus ini main beli aja tahu-tahu tuh penggarisnya masih ada dan itu tidak digunakan. Jadi kita juga harus belajar bertanggung jawab dengan apa yang kita beli karena kan apa yang kita beli itu apa yang kita miliki itu akan ada hisapnya nanti gitu. Maka sekarang itu orang ada trennya itu ya di declutter gitu. Decluttering itu apa kita memilah-milah barang-barang kita di rumah, mana yang kita butuhkan, mana yang tidak, dan yang tidak kita butuhkan bisa kita jual pre-love ya, kita jual sebagai barang bekas atau kita sumbangkan gitu. Nah, itu ya. Jadi ketika kita belanja itu tiga hal ini yang harus kita lakukan agar yang kita beli itu tidak sia-sia. Selanjutnya, ini tadi tujuan jangka keuangan ya, tadi udah dibahas sekilas ya. Itu ada jangka pendek, ada jangka panjang. Jangka pendek yang sifatnya itu mungkin durasinya setahun, 2 tahun gitu ya, atau 2 bulan, 3 bulan. Nah, jangka panjang itu yang sifatnya itu 5 tahun ke atas ya. Itu misalnya untuk pendidikan, untuk pergi haji, pergi umroh, untuk beli rumah, beli kendaraan, dan lain-lain. Nah, itu kita bikinkan untuk tujuan keuangannya. Nah, terakhir kita melakukan evaluasi. Jadi, setelah kita membuat budget, membuat anggaran, terus kita bikin tujuan keuangan kita, terus kita membuat evaluasi dengan catatan keuangan gitu. Jadi, eh, semua yang kita rencanakan itu harus catat ya. Kita harus biasakan mencatat pengeluaran kita, mencatat keuangan kita, mencatat cash flow kita, harus masuk uang, masuk dan keluar. Itu tujuannya apa? Agar kita bisa mengevaluasi apakah eh, yang kita lakukan bulan ini sesuai udah sesuai tracknya, udah sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Nah, kalau belum, kita lakukan evaluasi di mana kita perlu perbaikan gitu. Nah, itulah perlunya catatan ya. Jadi kalau Umi menerapkan di rumah itu anak-anak kalau mau minta uang jajan bulan berikutnya, mereka harus bikin dulu laporan keuangan bulan sebelumnya. Kemana aja uang itu dibelanjakan gitu ya. Nah, ini Umi bikinkan contoh catatan arus kas gitu. Nah, mungkin belajar akuntansi sederhana ya. Akuntansi sederhana untuk belajar tentang debit, kredit, dan saldo di sini ya. Ini kelihatan nggak ya angka-angkanya? Kabur ya? Enggak. Tidak, Heeh. Kak. Sudah kelihatan. Warna putih. Ya, warna putih. Bentar. Gimana ya jadi itunya? Itu di Umi keluar. Nah, ini bikin kayak gini aja. Pakai pensil aja kayaknya. Dimakan siang, demi menyelesaikan pekerjaannya. Sang serigala mulai panik. Saat ia membuka laci kerjanya, ia tak menemukan satupun Dari daging mana nih kaleng yang suaranya? ia lalu pergi ke dapur dan membuka semua Sebentar. Silakan Umi dilanjut. Nah, ini ya. Kita bikin ini ya, bikin tulis aja di sini ya. Misalnya gini. Ini ada kolom-kolomnya, contoh catatan arus kas bulan Maret. Nah, ini ada nomor, tanggal, keterangan, debit, kredit, saldo. Nah, ini adalah akuntansi sederhana ya. Ini apanya? Kolom-kolomnya. Nah, ini nomor ini catat nomor ke bawah, tanggal nih tanggal transaksinya, kapan kejadiannya, catat tanggal. Kemudian keterangan ini apa kejadiannya. Kemudian kalau debit ini adalah uang masuk. Jadi setiap kita uangnya bertambah, terus debit. Nah, kalau ini kredit, kredit ini adalah setiap uang itu berkurang, terusnya di kredit. Contohnya, nah ini saldo. Saldo ini adalah akhirnya berapa nilai akhir dari uang itu. Kita kasih contoh ya, misalnya tanggal 1. Yes.
Hmm. Nah, tanggal 1, eh, oke. Nah, udah nampak ya? Nampak nggak tuh uang jajannya? Ini uang Sudah jajan. kelihatan. Nah, buatan ya. Nih, tanggal 1 dapat uang jajan sebanyak 200.000. Terus debit nih. Kemudian nanti ada saldonya 200.000. Nampak nggak? Nah, Nampak. terus tanggal 1 lagi kita langsung lakukan sedekah. Nah, tadi kan dibilang nih 2,5%-nya kita mau sedekahin, tapi ini dia ngasih apa ngasih sedekahnya 5%, jadi 10.000. Nah, ini 10.000. Nah, ini karena uangnya keluar, tulis di kredit nih 10.000 nih. Paham ya? Akhirnya apa? Saldonya adalah 200.000 dikurang 10.000, jadi 190.000. Kayak gitu. Kemudian tanggal 1 lagi melakukan tabungan. Nah, tadi kan dibilang tabungan itu 20% dari uang jajan gitu kan. Maka 10% ya, 10% dari 200.000 berarti 20.000. Nah, 20.000 terus nih, tabungan 20.000. Jadi gini ya, satu lagi yang Umi mau sampaikan, seringkali kita menabung itu udah sisa uang. Ya, itu salah. Jadi, semulai sekarang tabungan itu di awal. Jadi dari awal itu kita udah kelompok-kelompokkan nih, uang jajan 200.000, saya akan tabungkan misalnya 10%-nya 20.000. Nah, dosis itu kan di awal, tidak lagi tidak lagi kita menganggap itu sebagai uang yang bisa dibelanjakan bulan itu karena sudah dipisahkan untuk tabungan. Nah, di sini kan 20.000 ya, kreditnya 20.000, maka saldonya berapa? 190.000 dikurang 20.000, 170.000 gitu. Kemudian apalagi kita beli es krim. Nah, berapa? 5.000. Maka uangnya tinggal 195.000. Terus beli mainan, misalnya mungkin beli balon, beli apa gitu ya, 10.000, 155.000. Kemudian misalnya tanggal berapa nih? Tanggal 10, eh, dikasih apa nih, laba menjual mainan gitu kan. Laba menjual, ini dia menjual mainan ya. Mainan, misalnya berapa labanya? 30.000. Nah, maka saldonya berapa sih nih? Dan tahu nggak? Berapa saldonya? 185. 185.000. Nah, gitu. Nah, ini pembukuan sederhana ya. Jadi mulai sekarang kalau dapat uang jajan bikin pembukuan ya. Nah, gitu. Jadi kalau kita uangnya bertambah ditulis di debit, kalau uangnya berkurang ditulis di kredit. Oke. Ada yang mau tanya nggak? Sampai di sini materi ini untuk hari ini tentang pengelolaan arus uang apa pengelolaan keuangan. Jadi berharap nanti seandainya kalian dapat uang jajan bulanan atau dapat uang THR dari orang tua dan teman saudara segala macam, itu dari bisa dilakukan pencatatan, bisa dilakukan apa ya pengelolaannya dengan baik dengan menuliskan anggarannya, dengan membuatkan pos-posnya setelah tentukan dulu tujuan keuangan kita jangka pendek dan jangka panjang. Sampai di sini ada yang bertanya? Silakan teman-teman bagi yang ingin bertanya, bisa di kolom chat atau raise hand ya. Apakah ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada, Umi. Tidak ada. Apakah tidak adanya karena sangat sangat mengerti atau tidak mengerti sama sekali? Sebentar, ini ada di chat. Oh, ada yang raise hand. Silakan Zalfa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Omi mau nanya, tadi aku nggak sempat nulis untuk yang 3 strategi praktis. Aku lupa tadi apa aja. Oke. Strategi praktis ya. Di awal, Umi. Ini ya. Iya. Ya, ini. Ada anggaran, ada tujuannya, ada evaluasi. Jadi kita buat anggaran,
kita buat tujuan kita dalam mengelola uang itu untuk apa aja, jangka panjang, terus kita bikin anggarannya masing-masing gitu. Misalnya Zalfa apa aja yang ingin dicapai dalam jangka pendek dan jangka panjang gitu. Nanti setelah akhir dievaluasi, mungkin setiap sebulan, setiap satu semester atau triwulan ya, atau setiap tahun, apakah yang kita rencanakan itu sesuai dengan tujuan, anggaran itu tercapai gitu. Kalau enggak, di mana masalahnya, kita akan analisa gitu. Apakah sudah terjawab, Zalfa? Ada yang mau ditanya aku satu lagi. Apa? Bagaimana cara kita mengetahui mana yang apa? Yang kita perlukan dan kita butuhkan. Satu lagi mana? Pertanyaan yang bagus ya. Gimana kita ini tadi yang apa kebutuhan versus keinginan ya. Tadi itu ada kita ini. Nah, nih kebutuhan versus keinginan. Nah, jadi kalau kebutuhan itu yang berhubungan dengan dasar hidup kita, dasar hidup kita. Misalnya contohnya makanan gitu kan. Yang berhubungan dengan makan. Misalnya kita perlu makanan yang sehat gitu kan, makanan yang bergizi. Eh, Terus apa yang kita beli ya? Yang ini yang bisa memenuhi kebutuhan protein gitu kan, kebutuhan vitamin kita, kebutuhan karbohidrat kita. Nah, kalau kita misalnya ingin beli yang ciki-cikian gitu kan, itu kan bukan ini ya, kebutuhan pokok ya. Karena itu tidak mempunyai dampak apapun buat kesehatan kita gitu. Nah, itulah keinginan, contohnya seperti itu. Atau mungkin kita pingin makan nih lapar gitu kan. Sementara di rumah itu ibu sudah masak, ada udang goreng, ada ayam, ada nasi, ada sayur. Tapi nggak selera gitu kan, pinginnya tuh makan di luar, pinginnya tuh jajan gitu kan. Nah, kenapa ya pingin nongkrong-nongkrong di kafe lah gitu. Nah, itu namanya keinginan gitu. Ya. Ya, terus ya, apa lagi contohnya? Misalnya kita tuh udah punya jumlah pakaian yang cukup, ada pakaiannya, ada jilbabnya, ada kaos kaki, ada sepatu gitu kan. Tapi kayaknya nih sepatuku ini nggak sesuai dengan tren sekarang gitu kan. Orang sepatunya sekarang pakai lampu-lampu misalnya gitu kan. Nah, itu kan keinginan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan suatu hari kita juga ingin membeli hal-hal yang membuat kita bahagia, yang keinginan kita, kebutuhan lagi. Itu boleh gitu kan. Jadi apa yang sekarang dibilang oleh orang itu kan reward untuk diri sendiri. Sekali misalnya kita nih hari ini berhasil menjadi pemenang Kahoot misalnya gitu kan, atau oh hari ini aku tuh terima rapor dan nilaiku tuh di atas rata-rata dan aku ingin membahagiakan diri sendiri dengan membeli barang yang aku inginkan, yang bukan kebutuhan tuh boleh gitu ya. Jadi tidak juga kita tuh sangat saklek, nggak boleh, pokoknya hanya kebutuhan aja yang boleh, keinginan nggak boleh. Nah, kalau suatu hari kita punya uang lebih, gitu kan, ada anggarannya, terus kita ingin memberikan kebahagiaan kepada diri kita sendiri atau menghadiahkan orang lain tuh boleh sekali ya, tapi tidak terus-terusan gitu. Jadi makanya dia dibilang kalau kita mau melakukan pembelian barang itu kita pertama apa? Kita bandingkan harga, terus kita ambil waktu untuk berpikir apakah ini perlu gitu kan, apakah ini penting gitu. Nah, itu ya, apakah ini saya akan bertanggung jawab dengan apa yang saya beli gitu. Gitu apa? Baik, terima kasih Umi. Sama-sama. Ada lagi? Ayo. Baiklah, ini Siapa Umi lagi? ada pertanyaan di kolom komentar. Saya membacakan ya. Ya. Dari Aisyah Zafira. Umi, kalau sedekah itu harus 2,5% atau boleh kurang dari 2,5%? Dan bagaimana cara kita mencegah diri kita untuk tidak berbelanja yang tidak perlu? Silakan dijawab, Umi. Oke, baik Aisyah. Yang pertama Umi jawab ya, apakah sedekah itu harus 2,5%? Tidak, ya, jawabnya tidak. Sedekah itu bebas berapapun nominalnya. Boleh boleh di bawah 2,5%, boleh di atas 2,5% gitu. Tergantung ya keikhlasan kita mau berapa. Nah, yang 2,5% itu adalah zakat gitu, yang wajib. Itu memang ditetapkan secara hukum oleh agama kita bahwa zakat itu ketika kita sudah harta kita sudah mencapai nisab. Nisab itu adalah batasan ya. Jadi misalnya kalau batasan dari emas itu
apa ya, 80 gram ya, misalnya 80 gram, maka zakatnya 2,5%. Atau juga nanti zakat profesi, artinya orang tua kita yang bekerja, yang karyawan punya gaji, nanti gajinya itu disetarakan dengan jumlah, dengan nilai nisab emas, nisab barang produksi, terus nanti dikeluarkan 2,5%. Tapi kalau untuk sedekah itu tidak ada ketentuannya, tidak ada patokannya harus 2,5%. Tadi Umi bikinkan 2,5% itu eh, hanya sebagai gambaran gitu. Misal, kalau kita mau ngikut tentang ketentuan zakat itu 2,5% dari jumlah penghasilan kita. Tapi nanti kalau seandainya Aisyah sudah bekerja, maka Aisyah memang harus mengeluarkan namanya itu zakat, itu wajib gitu. Kalau sedekah itu kan sunnah ya. Sedekah itu sunnah, sementara kalau eh, zakat itu wajib. Hmm. Terus apa tadi? Yang kedua apa, Maya? Pertanyaan kedua, bagaimana cara kita mencegah diri kita untuk tidak berbelanja yang tidak perlu? Ah ya. Oke, tadi Umi koreksi dulu ya. Tadi apa? Umi koreksi tentang nisab emas ya, itu 85 gram. Jadi ini sebelum ya biar nggak ada salah paham ya. Nanti kalau misalnya teman-teman, adik-adik misalnya menabung dalam bentuk emas gitu kan, menabung dalam bentuk emas, maka kalau jika emasnya itu sudah mencapai 85 gram dalam jangka waktu 1 tahun, maka itu wajib memberikan zakat. Zakat itu berapa? 2,5%. Misalnya harga emasnya satu gram itu 1,5 juta, berarti ketika emasnya sudah mencapai 85 gram, 85 kali 1,5 juta dikali 2,5%. Nah, gitu. Nah, begitu juga kalau profesi. Profesi itu dinisabkan sama dengan emas. Jadi kalau penghasilan, kalau Aisyah nanti bekerja, kemudian gaji Aisyah setahun ya, misalnya Aisyah gajinya sebulan berapa? Gajinya sebulannya misalnya 10 juta. Terus tahunnya berapa? 120 juta. 120 juta itu apakah sudah menisab 85 gram emas, harga emas saat itu? Nanti dikeluarkan zakatnya 2,5%. Tapi seandainya tidak memenuhi sampai segitu zakat apa gajinya, tidak ada kewajiban untuk zakat. Nah, gitu. Tapi kalau sedekah itu nilainya bebas. Tapi memang kita dianjurkan berapapun uang yang kita miliki itu kita sisihkan sedikit untuk sedekah karena kita memang apa ada hadisnya mengatakan bahwa bersedekahlah kamu di saat sempit dan luang gitu. Maksudnya apa? Eh, ya tidak ada larangan buat kita untuk bersedekah kalaupun kondisi kita tidak lagi eh, kaya raya gitu kan karena prinsipnya udah berbagi. Kemudian untuk belanja ya tadi yang mungkin pertanyaan Aisyah itu sama dengan tadi yang sudah menjawab untuk Zalfa itu ya. Itu bagaimana kita bisa belanja itu agar dengan baik itu tadi apa ini tips belanja cerdas itu ya, melakukan perbandingan harga. Nah, itu penting banget ya. Jadi seringkali mungkin kalau bapak-bapak itu kan kalau belanja itu apa berdasarkan langsung aja beli tanpa melakukan perbandingan gitu. Karena kita emosi ya. Kadang-kala kita tuh kan suka emosi saat gitu kan lihat barang bagus, beli lah beli gitu kan. Tanpa kita lakukan dulu apa survei pasar dulu, membandingkan satu tempat dengan tempat yang lainnya gitu kan. Dan satu toko dengan toko lainnya. Sebenarnya dengan adanya sekarang marketplace kayak Shopee, Tokopedia, beli-beli itu lebih memudahkan kita untuk melakukan perbandingan harga karena kita nggak perlu apa ya tur dari satu toko ke toko yang lainnya, cukup di depan di dalam rumah di depan gadget kita langsung banding-bandingin harga. Tapi itu yang Umi bilang tadi, jangan juga hanya fokus pada harga tapi kita juga fokus tentang kualitasnya gitu kan. Kalau makanan kan ingredientnya, kalau barang itu misalnya bagaimana salesnya, bagaimana garansinya gitu. Nah, itu juga kita perlu pikir apa bandingkan gitu. Jangan hanya terpengaruh oleh harga yang murah. Kemudian kalau kita belanja di marketplace kan kita bisa baca dulu ininya. Apa tuh namanya? Penilaian ya, bintangnya gitu. Gimana sih review dari orang-orang yang sudah belanja, review pelanggan gitu. Nah, kalau Umi misalnya kan kalau mau beli sesuatu yang barangnya itu aslinya mahal gitu kan dan itu nabungnya susah untuk mendapatkannya tuh kita dulu sebelum kita memutuskan untuk beli itu kita
Dan tanya-tanya dulu sama orang yang sudah melakukan pembelian. Gimana pengalaman mereka ketika membeli. Misalnya kita mau beli mobil nih. Tanya dulu sama orang yang sudah punya mobil. Gimana bakal beli itu, apa kekurangannya, apa kelebihannya gitu. Jadi kita perlu banyak-banyak bertanya lah ya. Kemudian itu tadi belanja dengan emosi. Kadang kita tuh belanja karena ada diskon, karena ada sales gitu kan, atau karena ikut-ikutan teman. Atau kalau seringkali juga orang suka terjebak itu ketika ada lelang gitu ya. Ada lelang nih. Kalau lelang itu kan orang main panas-panasan ya, panas-panasan harga gitu kan. Nah, kita ikut-ikutan lah beli gitu. Itu. Jadi pentingnya itu kalau kita sudah punya perencanaan keuangan yang baik, kita insya Allah tuh terhindar dari hal-hal yang bersifat emosional gitu. Karena kita tidak belanja tanpa perencanaan, tidak belanja berdasarkan bukan karena kebutuhan gitu. Jadi semuanya kita direncanakan dengan baik. Oke? Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Rima PKU dan Putri Pekanbaru. Pertanyaannya adalah, kalau soal keinginan gimana Umi? Silahkan dijawab Umi. Kalau apa soal keinginan? Iya. Oke. Maksudnya kalau kita ingin beli sesuatu yang keinginan kita gitu ya, bukan kebutuhan. Itu ya maksudnya. Sepertinya Nah, seperti itu. oke. Boleh sesekali gitu. Sesekali kita boleh melakukan pembelian yang sifatnya itu keinginan gitu, sebagai bentuk apresiasi kita kepada diri kita sendiri ya, untuk membahagiakan diri gitu. Contohnya kalau Umi pribadi ya, kalau kita lagi sedih gitu ya, kita lagi sedih, terus kita lagi ingin menaikkan rasa bahagia di hati, itu kita Umi belanja hal-hal yang nggak butuh gitu. Karena ketika kita shopping itu ya, itu memberikan apa ya, hormon kebahagiaan tersendiri gitu, itu boleh gitu kan. Tapi asal kita sadar melakukannya itu dengan sadar dan itu tidak terus menerus gitu kan. Terus juga sekali itu juga boleh mungkin makan di luar gitu kan, walaupun itu bukan kebutuhan tapi keinginan, karena mungkin untuk bonding keluarga, untuk merayakan hari ulang tahun siapa anggota keluarga atau merayakan teman gitu kan, kita boleh melakukannya. Yang penting adalah masih dalam batas-batas yang wajar dan ada anggarannya, yang penting itu. Jadi gini, jangan sampai kita melakukan pembelian keinginan itu yang di luar anggaran kita sampai ngutang, itu nggak boleh ya. Jadi kita tuh tadi dibilang di awal itu ya, kita apa melakukan penjagaan keuangan itu adalah untuk menghindari utang yang tidak perlu. Nah itu kadangkala orang ngutang untuk hal-hal yang sifatnya keinginan. Nah itu yang akan membuat dia terlena dan akan terjebak dengan hutang yang banyak karena keinginan. Sekarang itu ya banyak orang anak-anak mahasiswa itu terjebak pinjol, pinjaman online. Dan ketika dikaji, diteliti, apa sih yang mereka beli sehingga mereka terjebak pinjol gitu, anak mahasiswa itu. Mereka kan adalah mahasiswa, masih dikasih uang bulanan sama orang tuanya untuk biaya hidup sehari-hari. Itu karena gaya hidup. Mereka hidupnya apa ya, mahasiswa itu sekarang, kalau dulu zaman Umi kuliah itu kita kalau rapat atau pertemuan itu di pelataran masjid misalnya gitu kan, atau di selasar kampus gitu. Nah kalau sekarang anak muda sekarang rapatnya di mana? Di kafe. Nah itu kan butuh biaya gitu kan, makan di luar. Nah itu terus apa lagi? Kalau dulu kita masih zaman-zaman dulu itu mereka butuh gadget itu hanya laptop untuk bikin tugas gitu. Tapi kalau sekarang mereka standarnya adalah punya iPhone seri 16 misalnya gitu ya. Itu yang keinginan-keinginan yang membuat mereka akan terjebak hutang gitu. Untuk yang diketahui ya anak-anak ya, jangan sampai kalian ada yang terjebak daripada pinjaman online. Kenapa? Pinjaman online itu adalah pinjaman yang tanpa jaminan. Jadi kita tuh bisa aja pinjam uang dalam jumlah besar hanya dengan memodalkan KTP atau nomor HP kita yang sudah bertahun-tahun digunakan. Tapi itu bunganya sangat besar. Jadi kebanyakan nanti mereka itu nanti apa? Gali lubang tutup lubang. Mereka sudah nggak mampu bayar pokok dan bunga hutang yang pertama, mereka pinjam lagi tempat yang lain untuk membayar hutang ini. Nanti hutang yang kedua ditutup dengan hutang yang ketiga. Lama-lama
hutang mereka semakin besar, pokoknya nggak terbayar, bunganya makin berlipat-lipat. Gitu. Tahu apa itu bunga? Bunga itu adalah tambahan pembayaran dilakukan oleh seorang yang pengutang kepada yang mengutangkan gitu. Misalnya gini, kalau pinjol itu misalnya kita pinjam 1 juta, kita harus kembalikan 1,1 juta, berarti pokok apa bunganya itu 10% ya. 10% 1 juta 100.000. Nah, itu 100.000. Dan itu sebenarnya bunga berbunga. Misalnya tahun bulan depan nih kalian nggak bisa bayar. Ada utang kalian di satu berapa? 1,1 kan? Juta 100.000. Kalian 10% lagi. 10% lagi. Jadi bunganya itu akan terus meningkat, berlipat-lipat, pokoknya juga akan menjadi tinggi gitu. Jadi makanya jangan sekali-kali kalian terjebak pada pinjaman online. Jika kalian suatu sehari butuh pinjaman uang, maka sebaiknya itu adalah berhubungan dengan bank gitu ya. Dengan bank syariah itu akan diatur secara syariah bagaimana proses pinjaman itu halal ya, tidak mengandung riba. Oke. Apakah cukup menjawab? Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Nada dan Sofia, Umi boleh lihat yang halaman ke-17? Oke, boleh, Ani. Nah, Contoh ini catatan arus kas bulan Maret ya. ya, Oke, nah ini gimana? Di mana ada yang tidak paham, Nada dan Sofia? sepertinya ingin lihat contohnya biar bisa ditiru di rumah kayaknya. Oh ya, boleh. Buat ditiru Nah, di rumah. mm-mm. Oke. Nanti Ya. Pak Soentel dibawa ya catatan THR-nya ya. Iya, Umi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Dadu, apakah menulis keuangan ini harus dilakukan setiap hari ya? Bagaimana tipsnya biar bisa konsisten membuat laporan keuangan tersebut? Terima kasih. Silakan dijawab, Umi Arwina. Baik. Nah, catatan arus kas ini tidak harus dilakukan setiap hari, tapi harus dilakukan setiap transaksi gitu. Saya gini ya. Eh, apa itu transaksi? Transaksi keuangan itu adalah kejadian yang menimbulkan perubahan posisi keuangan. Nah, misalnya gini, ini kan ada sedekah 10.000, maka uangnya berkurang. Ada tabungan 20.000, uangnya berkurang. Beli es krim 5.000, uangnya berkurang. Beli mainan 10.000, uangnya berkurang. Terus kalau misalnya ada kejadian gini, misalnya Maryam dibelikan sama Musa, ya, dibelikan Musa cilok seharga 20.000. Nah, itu transaksi keuangan nggak tuh buat Maryam? Ini anggap ini buku catatan arus kas Maryam ya. Terus tanggal 2 Maret Maryam dibelikan Musa cilok seharga 20.000. Apakah itu Maryam perlu mencatat? Nggak perlu. Nggak perlu. Kenapa? Karena itu tidak mengubah posisi keuangan Maryam gitu. Bukan transaksi keuangan Maryam. Siapa yang mencatat? Musa yang mencatat. Karena itu uang Musa yang keluar gitu. Jadi catatan arus kas itu hanya kita buat ketika ada transaksi yang membuat posisi keuangan kita berubah. Ya. Nah, gimana supaya kita konsisten? Nah, pertama itu bikin laporan catatan itu yang bagus, yang menarik dan ditempel tuh. Misalnya ditempel di tempat yang kita mudah lihat. Misalnya ditempel di dinding kulkas gitu kan, di pintu kulkas, di dinding media belajarnya. Pokoknya di mana yang bisa dilihat. Atau pena di kantong juga pena sana. Jadi kita kalau habis belanja apa kita langsung catat gitu. Terus juga mungkin orang tua gimana supaya bisa mendisiplinkan anak untuk buat catatan keuangan adalah dengan uang jajan bulan berikutnya akan diberikan kalau catatan keuangan bulan sebelumnya sudah dibuat dengan rapi dan diperiksa gitu. Ini kan saldonya ada tuh. Saldonya berapa saldo sekarang nih? Uangnya berapa? Uang 50.000. Macam catatannya cocok nggak antara jumlah uang 50.000 yang tersedia di dompet dengan catatannya gitu. Nah, dengan begitu kan anak-anak jadinya terpaksa ya membuat laporan yang rapi karena mereka butuh apa transferan jajan bulan berikutnya. Gitu ya, kira-kira Danu. Oke, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi ya.
Kalau Oke. begitu, sekarang waktunya kita uji kemampuan teman-teman. Apakah teman-teman menyimak uji kemampuannya dengan kuis Kahoot? Ini mau Mariam yang pandu kuis Kahootnya atau Umi? Ya, boleh. Silakan Ayam Besar. Ini kuis Kahoot ini ya, teman-teman yang bagi yang belum pernah ikut kuis Kahoot, itu buka dulu, login dulu di Kahoot. Coba ketikin Mayam itunya, Kahootnya. Oke, teman-teman sebentar. Teman-teman bisa pencet website yang ada di chat Zoom ya. Lalu masukkan PIN yang ada di screen. Kalau linknya nggak biru, ketik aja apa? Diketik aja Hotan. Silakan join teman-teman. PIN-nya 5656356. Nanti soalnya mau Umi yang bacakan? Ya, Oke. Silakan teman-teman join. Kita tunggu sampai jam 10:15 ya. Jika ada yang kesulitan masuk Kahoot-nya bisa langsung ngomong ya. Oke, sudah jam 10:15. Apakah ada yang ingin join lagi? Bisa langsung ngomong ya. Bentar. Oke, apakah masih ada yang ingin join?
Baiklah, oh, artinya Khaira. Oke, baiklah, kita mulai ya. Bismillah. Konsep kebutuhan hidup manusia berdasarkan sifatnya ada dua, yaitu jasmani dan olahraga, barang dan uang, rohani dan jasmani, rohani dan barang. Oke, lanjut. Erza yang mungkin ya. Dan yang berikutnya, salah atau benar. Fungsi uang adalah sebagai alat pembayaran yang sah. Ya, semuanya benar. Lanjut. Soal berikutnya. Tempat paling aman menyimpan uang adalah bawah bantal, bank, lemari baju, tempat dompet. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Ini soal nomor 4 ya. Mengapa kita perlu mengelola uang? Pertama, untuk menghindari utang yang tidak perlu, memaksimalkan investasi dan kekayaan, memastikan masa depan yang lebih aman, mencapai tujuan keuangan. Yang harusnya kecuali ya. Uang adalah alat tukar yang diterima secara umum dalam transaksi barang jasa serta membayar utang. Ini salah atau benar? Ya, benar. Rizoma yang memimpin. Jawaban berikutnya, konsep tuan barang ada dua, yaitu apa aja? Ada dua, salah atau benar? Oke, jawabannya benar ya. Salah, Umi, jawabannya. Oh ya, jawabannya salah. Soal berikutnya, konsep kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingan, kecuali primer, tersier, sekunder, makruh. Ya, makruh ya. Soal berikutnya, tips belanja. Cerdas tidak membandingkan harga. Salah atau benar? Ya, salah. Soal berikutnya itu soal ke-10, X9 ya. Contoh usaha sendiri untuk mendapatkan sumber keuangan adalah cara mengantarkan dagang ibunya, kemudian menangkap bakso jual ibu kantin, atau nyembeli sepeda hasil jalan ibunya, rasa berjalan dagang buatannya. Mana yang tidak mendapatkan keuangan sendiri? Ya, Sasa berjualan dagang buatannya. Soal berikutnya, salah atau benar? Keinginan lebih penting daripada kebutuhan. Salah atau benar? Ya, oke. Salah ya. Yang benar itu kebutuhan. Oke, pemenangnya adalah nomor 3, nomor Dadu, nomor 1, nomor 2 Ahmad, nomor 1 adalah Rizoma. Nah, ini untuk pemenang Ahmad, Rizoma, Danu, Nada, dan Kioleo ya. Itu nanti kirimkan alamatnya ke di apa? Di chat grup, chat Zoom sekarang boleh, atau kalau Rizoma itu Bang Iza. Oh, Iza itu.
Itu bagi pemenang yang bukan anggota show and tell ya, nanti alamatnya dikirimkan ke nomor 0813. Tuliskan Mayam, nomor HP Umi Mayam, Baik. alamatnya 0813 68 99 2918. Pemenang tadi siapa aja Mayam? Pemenangnya ada Sama siapa tadi? Jadi aku di nomor 2 padahal, tapi tadi aku bingung. Siapa tadi? Bukan. Nanti pemenangnya tuliskan ya Mayam ya. Ada ya, udah di ini. Nanti Iya. yang ini kirimkan alamatnya ke nomor HP yang dituliskan di chat room ya, chat Zoom ya. Oke. Itu cukup sekian materi dari Umi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Closing statementnya adalah anak-anak tidak kita merencanakan keuangan dengan baik itu sejak dini bertujuan untuk kebaikan kita di masa depan gitu. Jadi mulailah dari sekarang belajar untuk mencatat, merencanakan keuangan itu dengan baik agar di masa depan kehidupan kita akan lebih baik ya. Itu saja dari Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi atas pemaparannya. Makasih, Umi. Selamat ya kepada para pemenang. Bagi yang belum menang, jangan berkecil hati ya. Sebelum saya akhiri acara pada pagi hari ini, foto bersama dulu yuk. Silakan dibuka kameranya. Oke, silakan dibuka dan siapkan senyum yang lebar. 1, 2, 3. Oke, tahan. Oke. Terakhir, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya yang telah hadir pada pagi hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.